cita-citanya Allah ijabah, Allah kabul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatullahi ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Hadirin karim wal mukarramin, segera pemuda-pemudi Semandular, termasuk ketuanya, sekretarisnya, bendaharaannya, stafnya, semuanya, walaupun tidak kami ambil satu persatu dengan insyaallah tidak membuat rasa hormat takdim yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tentunya yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selain kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Malam hari ini Allah kembali hadirkan kita bersama. Allah kumpulkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban thalabul ilmi yang mudah-mudahan menjadi asbab yang kita pemuda-pemudi di Semanduda menjadi pemuda-pemudi yang salih salihah. Amin. Pemuda-pemudi harapan bangsa sukses bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat terhidupkan salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang terindah, manusia yang teragung, yang punya syafa'atul ummah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti pemuda-pemudi di Semanduda bisa ziarah berkunjung ke Baitullah. Amin. Ziarah ke makam Rasul. Amin. Kira-kira pengen ziarah makam Rasul dah? Pengen umrah dah? Pengen haji dah? Yuk berangkat bareng-bareng. Insya Allah. Ada niat nabung dari sekarang. Ya, insya Allah satu saat bisa berangkat ke rumah ini. Amin. Baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat Beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya?
lagi galau? Gak ada yang lagi sakit hati? Gak ada. Insya Allah yang hadir di majelis ilmu insya Allah bahagia semua, calon-calon ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk, sebelum kita mulai dengan doa Fatihah ini, mudah-mudahan semua ahli kubur kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada datang surga dari Allah. Yang sakit mudah-mudahan cepat sehat seperti semula. Pemuda-pemudinya menjadi pemuda yang soleh-solehah, sukses bahagia dunia akhirat. Wa ala kulli niyatin shalihah. Ya hadratin nabiyina syarifina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimin. Amin. Dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, semangat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah inna akramakum indallahi atqakum. Allah inna Allaha alimun khabir. Allah, wahai manusia, sungguh aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Betul? Supaya apa? Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal, supaya saling hormat menghormati. Dalam konteks bernegara, mereka selain Islam adalah saudara kita, wajib kita hormati. Karena memang diciptakan oleh Allah untuk saling kenal mengenal, saling hormat menghormati. Tapi Allah lanjutkan ayatnya, inna akramakum, seorang hamba akan menjadi mutiara yang bersinar di hadapan Allah cuma karena takwanya. Subhanallah. Allah gak peduli dia laki-laki, dia perempuan, dia hitam, dia putih, enggak dipandang oleh Allah. Tapi yang dipandang adalah ketakwaan hati. Apa sih takwa? Berusaha
selalu mengerjakan apa yang menjadi perintahnya, betul ya? Dan berusaha untuk selalu bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa nggak? Takwa adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tapi susah untuk menjalankan. Walaupun begitu tetap berusaha. Bahkan subhanallah, manifestasi natijah, garansi daripada takwa, legalitas dari Allah, jaminannya adalah surganya Allah. Mana? Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Allah, surga diperuntukkan, dihadiahkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, presidennya takwa, camatnya takwa, lurahnya takwa, RT-nya takwa, ustadznya moga juga takwa, apalagi jamaahnya insya Allah takwa. Amin. Lalu apakah takwa itu bisa dilihat? Ya, ibarat mau turun hujan, tentu ada mega mendung, betul? Ibarat asap yang keluar dari api dalam sekam, ternyata tanda takwa bisa dilihat, bisa dirasakan. Al-Uthman radhiyallahu anhu khamsun hunna alamatul muttaqin. Sahabat Uthman adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Nabi surganya. Sahabat Uthman ini khalifah yang berapa? Halo, halo, sahabat Uthman itu khalifah yang berapa? Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Berarti Utsman khalifah yang berapa? Yang ketiga, termasuk salah satu sahabat yang dijamin surganya oleh Nabi. Terus kita bagaimana ini? Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnahnya, termasuk malam hari ini. Subhanallah. Tapi Allah lanjutkan ayatnya, inna akramakum. Ini Uthman pernah berkata, pernah bersabda, 5 adalah tanda bagi orang yang bertakwa. Apa itu awalnya? Yang pertama, Allah yang bisa ilaman yaftuhu fiddin. Dia tidak akan pernah mau duduk kecuali duduknya bersama orang-orang yang bisa membawa kebaikan dalam agamanya. Dia tidak pernah mau berorganisasi, berlembaga, kecuali organisasi itu, lembaga itu membawa kebaikan untuk manfaat agamanya, berarti untuk akhiratnya. Di mana-mana pengajian ada dia. Jadi perkumpulannya perkumpulan yang diridhoi oleh Allah.
dijaga kemaluannya, dan mulutnya, kehormatannya dijaga. Ya, na'udzubillah, termasuk auratnya dijaga. Walisana, menjaga mulutnya, gak pernah ngomongin jeleknya orang, gak pernah gibah, selalu cari-cari kesalahan orang lain. Tapi subhanallah, bahkan mulutnya terbiasakan di zikir, tasbih dan lain sebagainya. Wasanya, yang kedua, lanjut. Yang kedua, idza asabathu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wa bala, wa idza asabathu syai'un qalilun minad din ihtamma dzalika. Jadi yang kedua, ketika dia mendapatkan sesuatu, misalkan kenikmatan kemewahan dunia yang besar, tiba-tiba dapat duit banyak, 1 M umpamanya, dia merasakan, meyakinkan, waduh bahaya ini kalau saya punya duit banyak. Takut, ya, takut menjadi bencana. Ketika seseorang mendapatkan rezeki dunia yang banyak, ia takut kalau tidak selamat dengan rezeki itu, maka rezeki itu ia pergunakan untuk berbuat kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika dia mendapatkan sesuatu dari perkara agama sedikit, dia merasa sedih. Kalau nggak baca Al-Quran sedih. Halo. Kalau nggak ngaji setiap malam Sabtu sedih. Senang apa sedih? Nggak ngaji. Ayo bener. Kira-kira ada families sama suruh ngaji setiap malam Sabtu ini mana ini? Wih, cakep. Di Semaruda gitu loh. Jadi sedih ketika gak ngaji, sedih ketika gak baca Al-Quran, sedih ketika gak sholat berjamaah, sedih. Ia dapatkan sedikit tentang kebaikan dalam agama, justru sedih. Pengennya yang lebih bagus, yang lebih baik. Berarti ini ciri orang yang bertakwa. Halo, bahkan yang ketiga, lanjut ya. Yang ketiga, wala yaqlamu ba'dahu minal halali khawfan min ayyi khaliqahu hawahu. Subhanallah, tidak akan memenuhi perutnya, tidak akan menyenangi perutnya walaupun dengan makanan yang halal. Mumpung lagi lapar, makan sekenyangnya sampai kagak bisa jalan. Ya, jadi berhenti makanlah sebelum kenyang. Jangan makan sebelum lapar. Ini beda. Singkat terus, niatnya mau jamaah sholat isya gara-gara kekenyangan. Itu nasi kita, betul? Itu gorengan, lauk yang enak-enak milik kita, puas-puasin sampai kenyang, kagak bisa jalan, kagak jadi jamaah. Itu yang tidak boleh. Ya, takut kalau menjadi haram. Iya, dengan kekenyangan akhirnya tidak bisa ke masjid, kagak bisa
orang lain diyakinkan selamat, orang lain itu baik-baik, tapi ketika melihat dirinya ngaca, ya Allah kayaknya aku gak selamat, ya Allah aku masih buruk, masih banyak dosa, aku yang salah bukan orang lain. Jadi melihat orang lain positif, tapi melihat dirinya dalam hal keburukan, supaya ia sadar, supaya ia bertobat kepada Allah. Bukan merasa paling hebat, bukan merasa paling pintar, bukan merasa paling suci. Pintar boleh, tapi jangan merasa paling pintar. Benar, memang harus benar, tapi jangan merasa paling benar. Bersih suci harus, tapi jangan pernah merasa paling bersih, paling suci. Inilah ciri orang yang bertakwa. Tadi ciri orang yang bertakwa, kata Sayyidina Utsman, yang pertama menjaga kehormatan dan lisannya, mulutnya. Ya, jadi mulutnya luar biasa terjaga dari perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kedua, ketika mendapatkan nikmat yang besar justru takut. Kalau kamu sudah selamat, kalau kamu sudah dapat ridhonya Allah, ketika sudah demikian, maka dia akan menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Sedih ketika soal agama kebaikan mendapatkan yang sedikit, pengennya melakukan yang lebih banyak, yang lebih besar. Tidak akan pernah mengenyangkan perutnya, walaupun dengan makanan yang halal. Dan yang terakhir, melihat orang lain selalu dalam baik, merasa tahu baik, tapi ketika melihat diri sendiri, ya Allah merasa paling bersalah. Lihat diri sendiri, merasa paling berdosa. Ya Allah, aku yang paling buruk. Bukan sebaliknya, aku yang paling buruk, tapi aku yang paling top. Itu halo, siap? Siap menjalankan perintah Sayyidina Utsman? Paham? Subhanallah. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di malam Sabtu yang akan datang. Tetap semangat, tetap kompak, istiqomah. Mudah-mudahan majelis kita ini akan menjadi taman-taman surga nanti yang sesungguhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi salah kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.